Dan disitulah mereka langsung berpelukan sambil teriak, akhirnya kita ketemu, gue pengen bebas, tolong, gue pengen bebas. Di sini itu AL, DT, DN semua teriak ngomong gitu. FR, iya lu kemana aja, gue di tempat ini, gue nggak tahu, ini gelap, gue nggak tahu, gue pengen bebas. Akhirnya dia sendiri berunding, cewek-cewek itu sambil duduk berlingkar sambil pegangan tangan sambil ngomong, kak, gue pengen pulang, gue pengen ketemu keluarga gue pengen ketemu teman-teman gue pengen tertawa sama keluarga gue, sama temen gue, sama teman-teman kecil gue. Yang gue pikir cuma satu, selama 7 hari sebelumnya lu itu siapa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aris. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Dan sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, di samping gue udah ada seorang narasumber. Narasumber gue ini akan menceritakan pengalaman mistisnya di salah satu organisasinya nih. Jadi narasumber gue ini juga mengalami hampir stres atau gila nih, bisa dibilang. Dari kejadian yang betul-betul beruntun nih, 9 hari berturut-turut temennya ini di sebuah organisasinya mengalami kesurupan massal. Dan nanti narasumber gue juga ada video-video dokumentasi, rekaman, dan foto-fotonya nih. Jadi nanti biar lebih lengkapnya, biar narasumber gue aja yang menceritakan apa aja yang terjadi saat di sebuah organisasinya itu. Ya udah, langsung aja kita sapa dan kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Frans. Waalaikumsalam. Kabar sehat Bang Frans? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih banyak nih Bang Frans. Lu udah berkesempatan mau berbagi nih pengalaman horor lu di Dimensi Mistik. Katanya lu dari kejadian lu ada salah satu organisasi nih. Ada. Lu ngalamin hal mistis ini sampai berimbas ke diri lu sendiri ya? Ke diri gue sendiri. Hampir lu kena, bisa dibilang gangguan jiwa nih. Hampir itu bisa dibilang. Kalau bisa lu ceritain sedikit, awalnya gimana ya? Berawal dari gue memiliki organisasi. Dari salah satu anggota gue kena kesurupan. Dan kesurupannya itu bukan seorang kesurupan layaknya biasa. Sampai 8 hari itu berturut-turut. 8 hari kesurupan? 8 hari. Sampai gue kena imbasnya, sampai gue stres gara-gara masalah itu. Dan akhirnya gue pun diajak zikir sama temen gue. Karena gue udah terlalu capek, ya gue buat tidur di luar rumah. Akhirnya di saat gue tidur, mata gue udah meremelek kayak sayup. Melek lah gue ketiga mata gue. Tiba-tiba di ujung mata gue itu ada sosok wanita berdiri, berjubah putih, rambut panjang, mukanya polos hitam, matanya merah banget. Ya. Di saat gue merem lagi, melek lagi udah nggak ada. Melek di depan kedua, dia udah ada depan di muka gue bang. Dia nyamperin lu nih, dia nyamperin bang. Gue ada dokumentasi juga kok, nanti gue kasih tahu ke lu. Oh, lu punya dokumentasinya? Foto video ada? Ada. Nah gila, tapi kita tahan nih bang. Iya. Nah jadi wajib banget nih buat kalian semua nonton ceritanya Bang Frans ini dari awal sampai akhir, jangan yang skip. Nanti juga Bang Frans tadi udah bilang dia mau nge-share nih video-video sama fotonya bang ya. Iya. Jadi ya menurut gue sih epic banget nih cerita dari komunitasnya atau apa ya, organisasi ya, sebuah organisasi ya, di organisasi Bang Frans ini. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Frans, lagi-lagi gue menginfoin buat kalian semua kalau kalian punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Frans ini, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian langsung aja mampir ke Instagram gue, atau bisa juga mampir ke Instagram Dimensi Mistik, atau juga bisa nih langsung melalui email. Nanti linknya bakal gue cantumin semua di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Yaudah, gue rasa cukup, gak usah banyak berbahasa-bahasa lagi nih. Gue juga udah penasaran, langsung aja kita petik ceritanya. Bang Frans, bisa langsung dimulai aja nih pengalaman horornya. Berawal dari gue dulu kecil, gue emang dulu nggak terlalu percaya sama hal gaib.
sedikit pun gue nggak pernah percaya hal goib. Oh gitu. Kayak nongkrong pun, temen pun kayak cerita gue lihat setan nih, gue nggak percaya tentang hal itu tersebut. Sampai gue pernah punya tragedi di kampung gue sendiri. Gue ada di kampung gue namanya Sumur Manggis, itu sumur keramat di situ. Gue pernah kecebur di situ, di sumur itu, dan gue ngambang. Dan gue ditolong oleh warga, dan warga pun bingung gue bisa selamat. Gue masih kecil bang, SD. Lu selamat tuh? Selamat. Tapi gue sedikit pun gue nggak percaya. Yang gue pikir itu nyangkut kok kaki, padahal itu sumur kedalaman 9 meter. Sampai sumur itu ditutup sama warga tersebut, ada orang kaya itu jadiin taman sumur itu. Dan akhirnya sampai berkelanjutan lah cerita, gue punya organisasi. Dan organisasi gue ini memiliki acara, dan budgetnya tuh lumayan. Gue sebagai pelajar dan anggota-anggota gue tuh emang nggak sanggup. Jadi bagaimana caranya tuh gue harus mendapatkan uang itu tersebut, ya kisaran di atas jutaan lah ya. Dan gue mulai ngecek kemana-mana. Ngecek itu penggalangan dana ya? Penggalangan dana, gue ke warga sini. Dan akhirnya satu temen gue merekomen, kita kan ada pertigaan di kampung, bagaimana kalau kita ngecek di sana, Frans? Oh boleh tuh, anggota kan juga banyak, ya kita tester aja coba. Dan akhirnya kita mulai di tanggal, ya kisaran tanggal 6 kita mulai ngecek. Itu tidak terjadi apa-apa. Itu kejadian tahun berapa nih bang? Tahun 2019. Iya, bulan Maret. Iya. Ya tidak ada masalah apa-apa, lancar sampai ya penghasilannya juga lumayan. Kedua hari dan ketiga harinya ada kejanggalan di sana. Jadi di saat jam 3 sore menjelang asar itu ada satu anggota ini HN itu berbicara pada saya, kepala gue pusing. Gue harus gimana? Oh kalau gitu lu ketanjakan aja, di situ ada ruko kosong. Jadi tepat ngecek gue ini ada pertigaan, tanjakan ada ruko kosong. Mungkin perpikiran gue istirahat aja di situ, bisa gantian kok ada anggota lain gitu. Dan kebetulan HN ini punya pacar juga laki, ya udah bisa ditemenin dong. Nah bisa ditemenin, ada 1 juta anggota namanya DT. Jadi dia kayak adik-adikan lah. Kak kenapa pusing nih? Oh yaudah kak ditemenin lah, yaudah temenin ya kalau gitu. Ini mau gantian lagi karena gue udah sibuk sama fokus hal galangan dana itu. Gue sibuk dokumentasiin, dan nggak lama, sekian berapa menit lah, kayak menjelang agak ya sore-sore mau gelap, gue dokumentasi video ke pertigaan sebelah kiri. Itu di saat ke pertigaan ke arah sebelah kiri itu suara teriakan sekencang-kencang yang mungkin. Kayak orang wanita kayak mau dibunuh gitu. Histeris banget. Wah itu histeris banget itu. Warga sampai nengok, grab yang mangkal sampai nengok, itu ada apa? Yang gue spontan kaget, gue naik dong ke atas. Ini ada apa? Ada teriak, jangan sentuh gue. Sampai orang benci tuh. Kayak orang benci, kesel, lu jangan pegang gue, teriak, diinjek-injek lantai, duak. Itu kayak orang ngamuk gitu. Kayak orang takut, lu kenapa? Coba cerita lu kenapa? Nggak bisa cerita dia. Dan akhirnya cowoknya yang HN ini dia bisa juga nguarin lah, dikeluarin dar. Ya karena kan gue sebelumnya nggak percaya gue ya. Mungkin ini kecapean, mungkin ini halu dia. Nggak lama pikir seperti itu, nyamberlah ke DT. Oh jadi nyamber ke temennya? Nyamber ke adik-adikannya itu, teriak lebih jadi separah sebelumnya dia. Itu malah berantem. Pergi lu dari sini semua. Gue lebih semua dikata-katain semuanya. Begini dikatain naik kebun binatang, semua keluar tuh dari mulut cewek itu. Gue pikir waduh ini ada apa lagi, karena DT ini punya temen DN juga. Ya hampirin lah karena bestinya lah. Nyamber juga bang. Lah jadi kemana-mana nih? Nyamber kedua DT dan DN, dan nyamber lagi ke HN yang sebelum kesurupan, nyamber bertiga. Dan itu berteriak-teriakan, wah gini semua. Dan ya anggota gue naik dong ke atas semua. Warga juga bingung, berdiri di pinggir jalan. Ada juga satu temen gue berkondusifin jalan. Coba deh biar nggak terlalu rame banget, biar kita nggak terlalu diganggu banget, kita urusin sebisa kita mungkin ya. Karena gue masih belum begitu percaya hal goib, jadi gue bagaimana caranya melakukan ini kayak secara logika aja. Udah kasih air putih, mungkin ini kecapean. Dan nggak lama dari itu lakinya pun ikut nyamber. Cowoknya ini jadi kesurupan juga nih? Nyamber, dan kesurupannya itu kesurupan kayak hewan gitu, macan gitu. Graung dia. Dan ada salah satu orang dari ruko
yang warung itu, dia ruko bintang gitu, keluar bapak-bapak berkumis pakai celana bahan, baju biasa gitu ya, laki bapak-bapak keluar, ini ada apa? Nah salah satu anggota gue laki nyamperin, kesurupan pak, kesurupan, mana kesurupan. Itu keren juga, dia ngeluarnya sup kelar semua, kecuali yang laki dia yang satu cowoknya ini bisa ngeluarin kelar. Gue berpikir mungkin ini hal goib, cuman gue masih belum percaya di situ. Satu teman gue yang sama kayak gue berpikiran ini kecapean peran dia. Sebelumnya yang HN itu katanya pusing kan, sakit. Iya, ya udah nggak lama udah menjelang azan maghrib, kesalahan gue juga tetap lanjut nyetrek. Yang sisanya cewek gue suruh pulang ke rumah gue. Kesalahan gue juga karena gue kayak berpikir kan gue nggak percaya gue. Lanjut selagi kita masih kuat, nyetrek lah ya, nggak lama setengah jam akhirnya selesai lah. Dan gue berpikir ngomong ucapan gue, nggak mungkin namanya gue penyerang begini, gue nggak percaya hal gituan. Satu namanya cewek inisial FR, yang dia belum ngikutin satu cewek yang pulang ke rumah gue, dia ikut ngecerek, dia kesurupan. Dan kesurupannya tapi alhamdulillah nggak kayak yang separah 3 cewek tadi, nggak nyamber gitu ya? Nggak nyamber, cuman kesurupannya pelan. Dia ngomong seperti ini, lihat nanti balasanku, kau akan tahu. Dia ngancem gitu? Iya, saksi temen gue sama Dika, itu 2 orang. Dikeluarin lah, dia keluar sendiri sih, nggak dikeluarin. Langsung gue pikir bawa pulang cepat ke rumah gue, kita beres-beres cepetan. Itu laki buru-buru bagaimana caranya anggota gue ke rumah gue semua. Kira sampailah di rumah gue, azan maghrib pas, alhamdulillah. Setengah ada yang sholat 3 cewek, setengah semua laki. Sholat 1 orang enggak di rumah gue. Ya ada 8-6 cewek lah di rumah gue. Sedang ngitung uang hasil kecelakaan, itu yang bekas pada kesurupan. Singkat, gue kelar sholat maghrib. Enak nih kawan masjid, satu teman gue anggota lari yang berin gue, peran di rumah ada yang kesurupan masal. Lu serius? Cepetan ke rumah. Udah itu pas gue datang itu udah kayak bisa dibilang kayak orang kehilangan orang tua itu, nangis semua jadi-jadinya, nangis, teriak, pukul-pukulan, itu berjerit-jerit tuh. Sampai kayak wah lo semua itu cewek semua, kaum cewek semua. Sedangkan gue yang nggak bisa apa-apa, itu bingung. Warga, tetangga, semua, emak gue sampai semua tuh keluar semua. Ini ada apa? Nggak tahu. Semua duit kardus di berhamburan, semua berantakan, HP kebuang, dan sisanya ada 4 cewek di luar, 3 cewek di dalam. Oke, gue sebisa mungkin nyari ini bagaimana cara gue nolongin mereka. Solusinya lah. Iya, solusinya bagaimana? Gue ketiga ke dalam. Ini ada hal menariknya nih. Pertama ada satu cewek FR, dia kesurupan, nggak kayak temen-temennya sih, cuman tenang, cuman ketawa-tawa doang kayak suara kuntilanak. Gue inget, gue pernah lihat satu video foto Habib Umar bin Salim bin Hafiz. Dia katanya kalau dikasih foto ke orang kesurupan dia akan jerit. Dan gue tester dong itu, pas gue kasih, Masya Allah, itu bener dia jerit. Yang namanya dia kesurupan tadi tenang, itu jadi jerit bang. Itu jerit langsung, singkirkan foto itu, ditenang-tenang fotonya, singkirkan, cepat singkirkan, teriak, wah umpetin tuh foto, umpetin. Gue cuma tersenyum, gue ada ambil berkahnya, ini Habib bukan main berarti. Dan itu tetap kesurupan, akhirnya mungkin keluarga gue udah gak kuat, dan tetangga-tetangga gue juga udah gak bisa buat nolongin. Akhirnya gue lari lah ke ustadz terdekat gue, itu dia guru ngaji gue. Gue panggil lah Ustadz, Pak Ustadz ada kejanggalan, saya begini, saya ceritain semua gini-gini. Akhirnya Ustadz mau pun datang ke rumah saya, dan saya berdampingan jalan ke rumah saya. Dan Ustadz saya ngomong, Allahumma, ini udah parah nih. Parah gimana Ustadz? Udah ya kita kelarin dulu ini masalah ini. Itu datangnya Ustadz, itu seperti kayak, mohon maaf ini kayak kucing, kita bawa ikan, digerumbunin. Jadi kayak Ustadz datang, itu digerumbunin sama cewek, dikelilingin, kayak mau nyerang gitu. Yang pada kesurupan ini? Iya, jadi kayak Ustadz tuh, ya dia ngeluarin ilmunya, digepak tuh lantai, sadar, hanya satu, dikeluarin satu semua dikeluarin, alhamdulillah. Yang 3 dikeluarin juga sama temen gue yang bisa, setengahnya sama Ustadz. Tenang. Di saat
DN udah dibawa ke markas Ustadz gua. Tiduran lah di sini posisi Ustadz gua, temen gua, abang gua. Ustadz gua ngomong, udah kita liatin ya apa yang mau dia omongin. Dia cuma langsung ngomong gentak, lu jangan ganggu gua kepanasan, ini tempat gua. Itu ngomongnya udah nada ngegas bang. Gue pikir gue mau bawa sukmanya dia. Astagfirullah, sukmanya apa? Yang Ustadz ngomongin sukma itu kayak seperti jenis nyawa. Waduh, gue tanggung jawab di sini. Gue sebagai ketua dan mereka masih pada sekolah. Yang gue pikir abis nih gue sama orang tuanya. Yang gue pikir itu bang. Aduh, di saat gue udah merenung kesedihan gue itu, dia langsung sinden. Dia nyinden bang. Dan nyinden itu bener-bener epic bang. Orang tuh jago nyinden gimana sih? Sambil nyanyi sinden, gue nggak tahu itu bahasa dia. Dan yang lebih gue merindingnya lagi, dia nyinden sambil diri dan di ujung kukunya cuma menahan 2. Jadi dia jinjit Pakai jari-jari kaki? Iya, seimbang bang, sambil terbang begini. Jadi seakan-akan kalau gue bisa lihat itu ada selendang ya. Iya. Dia terbang, dia sambil, saya mau bawa orang ini. Ditidurin lah Ustadz gue kira. Diam lu, gak usah lu bawa ini. Coba lihat gue mau gak? Gak mau. Dianya tuh gak mau. Mungkin setannya gak mau lihat Ustadz gue, takut. Lu berani gak lihat gue coba? Gak mau. Gue gak mau lihat lu. Gue mau bawa orang ini tetap. Lu gak usah dikeluarin lah Ustadz gue. Masuk lagi tetap. Dikeluarin lagi. Masuk lagi sampai 3 kali. Akhirnya disiram lah mukanya. Mulai redaan. Akhirnya dikunci lah sama Ustadz gue. Tapi Ustadz gue ngomong, bahasanya kan aneh ya kan, aneh kunci tapi belum pure sembuh, kita masih ada lanjut besok. Yang gue pikirin cuma satu bang, aduh ini masih ada berlangsung. Gue pikir ini bakal selesai. Ya dibawa pulang lah sama salah satu temen gue yang lagi dekat sama dia, kata PDKT-nya lah. Dibawa pulang, gue backingin juga. Dan akhirnya kalau dari situ mulailah gue pulang ke rumah. Salah satu teman gue ada yang dia pintar ngaji juga, dia juga punya ilmu juga begitu. Gue disidang lah di rapat, bagaimana caranya lu tenangin perasaan pikiran lu mau gak nenangin pikiran lu? Ya udah ayo, gue mau nenangin tapi gue capek banget, ayo kita zikir rame-rame deh, lu mau gak gitu. Tapi gue di situ gue kecapean kok. Lu tuh di situ diserang Prans, tapi kan aku masih ada gesekan, gue nggak percaya lah gue gitu loh bang. Ya udahlah, gue tetap kekeh untuk tidur. Nah temen gue dia masih berzikir, jadi tidur gue itu setengah loh bang. Ini spanduk, ini lantai, jadi pala tuh keluar, setengah badan di dalam. Temen gue zikir sendiri, temen gue bertiga tidur termasuk gue berempat jadinya. Di saat gue tidur itu mulai mendusin terus. Nah mulailah mata gue kayak merem-melek gitu, kayak tidur ayam. Di melekan ketiga itu samar, gue sadar ada cewek di ujung duduk, tiba-tiba berdiri. Itu jubahnya putih, rambutnya warna hitam, mukanya rata tapi matanya merah. Iya itu. Di situ gue yang nggak pernah ngelihat hal goib. Di situ gue ngelihat hal goib, sosok kuntilanak. Hati gue ngomong, ini kuntilanak. Gue melek lagi nggak ada. Oke, ini halu gue. Yang pas udah gue bangun sadar, teman gue lagi zikir, setengahnya lagi tidur. Oh iya benar, ini halu gue. Mungkin ini stres gue gara-gara kejadian tadi. Gue lanjutlah tidur. Dan disinilah pengalaman yang benar-benar gila banget. Saat gue tidur, mata gue tiba-tiba melek mendadak. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba itu dong, mukanya langsung di hadapan gue, tinggal 5 jari langkah doang. Mukanya doang, mata merah. Gue kaget. Kuntilanak langsung di depan. Kuntilanak ya bang. Oke ya. Gue langsung keringetan, kaki tremor, tangan getar. Gue ngomong grogi gagap. Gue bangunin teman-teman gue. Bangun. Lu bangun dah. Ngapa sih Pran? Ngapa? Temen gue juga bangun sambil melek. Ngapa? Biko zikir. Akhirnya Biko selesai zikir temen gue. Gimana lu tidur keadaannya? Kira gue jujur, tadi gue nggak tahu gue mimpi atau gimana kok. Jadi gue ditongolin kuntilanak. Dan temen gue 3 ngomong tadi menariknya,
gue juga kok ditongolin kuntilanak. Temen lu juga dikasih juga ditongolin. Akhirnya teman gue itu yang nyuruh zikir, dia ngomong, cepet lu ambil wudhu, lu zikir, dengerin apa yang gue omongin. Lu lagi diserang, cuman nggak bisa dimasukin, anggota lu doang yang cewek yang diinjar. Oh, berarti tandanya gue dikeker dong bang sama setan-setan ini. Iya, lu jadi target lah. Jadi target. Dan gue kira getar dong. Sama yang sebelumnya gue nggak percaya gue, jadi ini ambil dong gue. Iya. Labil, gue jadi beradu, gue percaya apa nggak percaya, tapi dibuktiin terus gitu. Akhirnya terus berlangsung lah satu hari ada temen gue lari ke gurunya, dia bawa botol air minum. Ya dia nyamper gue lah, Frans kita ke rumah DN yuk. Yang DN itu habis dari rumah ustadz gue tuh yang semalam dia balik belakangan. Coba lu bisa gak? Oh bisa nih, kita samperin yuk, kita kasih botol minum. Ini botol minum dari mana? Ketemu ada dari guru gua. Oh ya udah, gurunya beda nih. Karena gue bertiga sama teman gua jalanlah ke rumahnya DN. Akhirnya samper di komplek. Dia baru keluar, mukanya pucat, udah capek gitu. Gue udah lihat, wah nih bekas semalam nih. Gue merasa iba, merasa kayak punya anggota gua loh, masih sekolah loh. Kira ini deh minum. Pas dia minum, ini jam 3 siang sih bang. Itu kesurupan. Di depan komplek, iya. Gue stres dong, aduh deket rumahnya lagi. Bos gimana ini? Wah, dia teriak, wah gitu. Wah, kayak kesel tuh gue teriak kayak, waduh gue harus gimana nih, gue harus gimana. Akhirnya temen gue sih yang muridnya yang bawa minum ini, dia ngeluarin, dia ngomong, wah ini berat banget Frans. Ini kuat ini. Waduh ini gimana cok? Engkau udah pucat gue bang, udah cemburu. Aduh ini gimana kalau mak bapaknya datang keluar, gimana ini kita anaknya begini kan? Kira salah satu satpam ini menarik, salah satu satpam nyamperin. Ini ada apa nih? Gue langsung ngomong spontan loh, kesurupan bang. Ditarik dari pala ke kaki, sadar langsung. Udah nggak usah kasih minum itu lagi. Iya. Bengong gue bertiga bang. Waduh, ini satpam bisa jago banget nih. Menarik nih. Kira ya udah gue nggak pikir banyak. Dia langsung pulang ya, wudhu, sholat. Dia bangun dulu. Iya kak, langsung gitu. Masuklah dalam rumah. Harinya gue pulang, istirahat. Sore, dan besoknya lagi DT, dia dipanggil ustadz gua. Coba salah satu anggota lu Fran suruh ke tempat gua, bisa nih ustadz 2 doang, DT sama DN. Ya udah, DN nya suruh datang. Oke, DN prepare. Nah kejanggalannya si DT, dia pergi sama cowoknya ke Pancong Brimob. Nah gue telepon dong DT, gimana nggak angkat. Akhirnya dapat kabar dari temen gue nih, dia sama satu cowok. Oh teman gue telepon dong teman gue, Rik, tolong dong bawa DT ke rumah gue, kan dia belum sembuh. Iya Pran, pas banget nih, DT gue bawa dari rumah sampai Poncong itu bengong terus. Tatapannya kosong, nggak ngobrol sama sekali. Rumahnya dia kan di Gancing, Pondok Ranggon ya bang. Pancong kan Brimob jauh ya. Iya. Berarti dia bawa motor bengong dong. Iya, dalam keadaan bengong. Bengong begini, bertatapan kosong. Tatapannya kosong. Sampai Pancong gue ajak ngobrol, apapun dia beli diem doang. Mau pesan apa, akhirnya gue yang pesan sendiri. Sampailah ke rumah pun dia tetap bengong. DT ini. Akhirnya nyampe ke rumah DN duluan lah. DN gue bawa. DN alhamdulillah masih ada bugar sedikit lah, masih sadar. Dibawa dulu ke markas ustadz gua. Satunya DT datang baru dalam keadaan bengong. Gua tunggu di depan, gak datang balik. Emang DT ngeliatin gua nih, ngeliat gua gini kayak ngeliat musuh bang. Iya, sinis. Dalam hati gua, astagfirullah, ini apa lagi? Datang ke rumah gua bengong, duduk dia begini, lemes, pingsan. Akhirnya temen gue bisa megang dia, digotong lah ke rumah ustadz gue. Disitulah mulai warga resah, kayak ini ada apa?
gitu. Tiap hari cewek dari rumah gue pingsan dibawa ke rumah Ustadz. Pak RT nanya, nanti aja Pak saya ceritakan. Kira gue cepet-cepet buru-buru ke rumah Ustadz gue buat pengen sembuhin mereka ini. Dan disitulah kejadian epik, mereka kesurupan segila-gilanya mungkin. Kesurupannya sejadi-jadinya Ustadz gue berantem sama dua cewek itu seakan-akan berantemnya di Algoy, Bang. Iya. Perang sadonya sampai Ustadz gue ngeluarin barang jimat-jimatnya itu sampai ditusuk ke badannya, tetap wah teriak itu kayak teriak udah ditusuk, Bang. Malah semua dikata-katain di situ segala macam. Sampai ngomong akhirnya datanglah satu temen gue namanya Fatailah dan cowoknya HN ini dia datang pengen ngeliat kejadian ini, mau ngeliat DT dan DN. Di saat lagi kesurupan DN dan DT itu udah berhasil dikeluarin, tenang dong dia. Akhirnya dikasih air putihnya panas nih, Bang. Ini air putih bener-bener panas. Maksud gue tuh, tahan dulu nih air putih nih, tenang ya, belum adem. Maksud gue, tiba-tiba DT lagi tiduran begini melek, langsung ambil air panasnya digluk. Gue pikir, lu gila ya? Dia langsung natap gue gini, wah ini bukan dia nih. Ustaz juga ngomong itu bukan dia. Nggak lama ngomong itu bukan dia, cowoknya HN ini kesurupan sama temen gua. Kesurupannya yang satu kesurupan macan, satu kesurupan orang silat. Pengen berantem lah dia. Jadi kayak kesurupannya nyamber-nyamberan gitu, Bang. Gue makin stres di situ. Kelar dia kesurupan, DT dan DN kesurupan juga. Dia di berempat, mereka kesurupan. Nyamber terus. Gue makin stres, makin waduh ini goib macam apa yang ngerjain gue gitu. Terus berlangsung kesurupan, dia bisa lah ngeluarin yang lakinya itu netralisir badannya. Tapi DT itu makin jadi kesurupannya makin menggila, makin kayak tunjukin lu semua kayak gue udah bilang sama lu nggak usah ganggu gue pengen bawa anak ini ke markas gue. Tuh temen gue yang kasihan, temen gue itu bestinya yang cewek. Lu jangan bawa dia temen gue. Lu kenapa? Makin jadi temen gue. Yang anggota gue juga kesurupan ikut, namanya AL. Cewek, dia kesurupan juga. Muncul anak. Dia makin berantem, makin jadi. Jadi bagaimana caranya nih Ustadz ngeluarin ilmunya? Akhirnya dibawalah ruangan privasi. DT ini dibawa ke ruangan privasi Ustadz gua. Ruangannya di depan gua. Kita bawa ke ruangan, kita gotong. Itu sambil teriak, Bang, gue gotong. Lu jangan nyentuh gua. Dikata-katain gue hewan segala macam, gimana dikatain orang hewan kayak orang tahu. Gue tetap sabar, gue disembul-sembulin muka gue pakai ludah, pakai air yang dia minum. Gue tetap tahan. Dia tiduran. Ustadz gue megang tasbih. Situ bajingan segala macam. Tak, suara sabet. Itu suara sabet tuh kayak suara sabet badan sama nyabet lantai itu beda, Bang. Itu suara sabet itu kayak suara sabetan besi, ting. Lu udah bilang nggak usah lu ngelawan gua. Lu udah bilang itu 3 kali, lu nggak usah ngelawan gua. Keluarga gua juga datang akhir kejadian itu. Keluarga gua bingung, ini bagaimana Frans? Nggak tahu, Bun. Frans bingung juga. Datanglah temannya Ustadz ini nih yang bikin gua tambah stres. Ini udah berapa lama dia kesurupannya? Ini udah 3 hari, Pak. Wah, ini kejadiannya sama kayak saya. Tapi kalau saya udah seminggu lebih. Tapi kalau saya udah nggak tertolong, nyawanya 3 orang meninggal gara-gara ini. Kalau lu jadi gue gimana, Bang? Iya. Kalau lu jadi gue gimana? Apakah ini korban gue selanjutnya gue? Gitu gue mikir. Apa ini menunjukkan gue harus percaya hal goib gitu? Sampai gue mikir, ini harus apa gimana gue? Akhirnya Ustadz gue alhamdulillahnya berhasil menetralisir 3 cewek ini yang kesurupan, dan 2 cowok itu ditenangin juga, dikunci, dan mereka pulang di saat itu. Itu hari keberapa, Bang? Hari keempat. Mereka pulang. Dan hari kelimanya mereka ke tempat guru lain. Guru lainnya mereka itu mungkin dia dibawa keluarganya masing-masing. Pertamanya tuh
salah satu SK dia dibawa ke kakeknya, yang satunya dibawa ke gurunya masing-masing, tapi itu belum pure sembuh bang, belum pure sembuh. Hari ya mungkin dia masih ngaco, akhirnya mungkin kita ajak VC lah, video call, ini masih nyambung. Tapi DT dan DN ini diajak video call 1 jam cuma natap kamera, nggak ngomong, nggak apa, kaku begitu, diem aja bang. Iya. Kenapa DT? Kenapa? Coba dong senyum. Diem, mati. Bicara lagi. Kenapa? Kenapa DT? Mati. Tuh hari ke-5. Hari ke-6 dibawa lagi lah ke markas Ustadz. Wah. Tapi mereka udah sadar. Tapi di sini lebih gilanya lagi. Di saat ketiganya ini dicampurlah dengan HN, dicampurlah dengan teman-teman gue yang perguruan juga pada datang gitu, disaksikan 10 orang banyaknya. Akhirnya itu kesurupan yang hebat, yang satu nyinden, yang satu nunjukin kesurupan macannya. Itu cewek semua loh bang ya, itu cewek semua, itu cewek semua. Yang satu kesurupan kayak bukan manusia, siluman lah, kayak mencengkram begini. Dan yang menarik, salah satu DT ini dia berbicara, gua benci bukan sholawat lu. Ya memang betul gua benci sholawat lu, karena memang gak bagus suara itu buat gua. Itu bukan, itu suaranya tuh pun, suaranya tuh udah bukan kayak suara dia loh bang. Suara DT itu gue tahu, cuman suara tuh bener kayak orang siluman gitu. Yang gue benci, salah satu anggota lu nyabut pohon ranting yang ada di pinggir jalan itu. Itu loh bang yang gue benci. Itu awal kesalahannya gitu dong. Kesalahannya itu. Oh iya. Pohon yang mana? Kira gue ngomong. Ada di dekat HN ini. Salah satu anggota lu nyabut. Gue sambil katain nyabut. Wah dikatain hewan sambil gitu lah. Oke gue minta maaf, tapi tolong lu jangan gangguin gue gak bisa gangguin lu, gue gitu. Gue tetap gangguin lu dan gue tetap bawa Sukma anak ini ke markas gue. Akhirnya Ustadz gue ngomong, coba kalau bisa lu cari rambutnya itu. Rambut apa Ustadz? Aneh nggak tahu. Jadi akhirnya salah satu temen gue jalan ke Cipayung moto-motoin. Nanti gue kirim deh foto pohonnya. Iya. Pohonnya itu nyata pohon beringin. Jadi kayak pohon beringin itu ada yang ngegantung ya. Iya. Nah itulah ada yang nyabut iseng. Akar-akarnya lah. Nah, iya, salah satu anggota gue cewek. Nah dicabut karena gue juga nggak tahu yang nyabutnya itu siapa. Akhirnya pun gue bingung, ini cabangnya pun gimana mencarinya. Karena yang kesurupan nggak ngasih tahu, gue juga bingung siapa. Jadi gue saling memfitnah-fitnahkan. Gue bermusyawarah sama teman gue, siapa yang nyabut? Mungkin si AL kali, mungkin si FR, mungkin DT, mungkin DN. Jadi wah kalau begini nggak benar jadinya nih. Jadi pro kontra. Gue bagaimana caranya harus ini kebongkar. Itu di hari ke-6 kesurupan mereka. Di saat mereka udah dinetralisir lagi itu di hari ke-6 mereka sudah pulang semuanya, tapi itu belum selesai. Itu masih pure dia kesurupan pasti nantinya. Dia sudah pulang dan gua mulai sama temen gua bermusyawarah tidurlah di luar rumah gua. Dan ini lebih gilanya lagi bang, di saat gua tidur, nih gua tidur. Oke, gue ikutin kata temen gue zikir. Di saat gue zikir, astagfirullah, gue inget banget, gue merinding. Berlima gue zikir. Temen gue ngomong, kalau udah zikir jangan ada yang nengok. Gue berempat batu bang orangnya. Iya. Namanya gue juga nggak percaya. Penasaran lah jadi. Iya penasaran kan. Gue zikir, ya Allah, gue nengok kalau ke belakang. Ya Allah. Itu belakangan temen gue laki, tapi kenapa lu jadi cewek? Dan bentuknya juga nggak jelas. Allahu Akbar, gue sampai nangis banget. Zikir gue udah bukan Allahu Akbar lagi. Astagfirullah cepet gitu. Jadi nggak fokus buat kau, jadi fokus ketakutan gue. Iya. Ya Allah. Temen gue langsung, gue nggak kuat. Oh. Itu belakang setan semua bang. Iya.
setan yang sama ini mau ngikutin gua sama teman-teman gua. Oh, jadi dia nih penunggu aslinya nih gitu. Jadi iya mereka tuh sebenarnya mengincar kita. Iya, Tapi iya, karena mungkin kata Ustadz gua sebutannya tulang iga gua kuat lah. Iya. Iya. Jadi gua nggak kenal lah kesurupan. Gua cuma kayak ketempelan doang. Semenjak dari gua nengok itu, di setiap maghrib badan gua sama teman gua selalu berat pala gua. Iya, iya. Tapi kalau sholat agak tenangan. Tapi di setiap ajan lagi berat lagi di bagian belakang. Berat lagi dalam hati gua, ya Allah ini bagaimana. Di hari ke-7 mulai gua malamnya ke guru temen gua yang temen gua ngajak pikir. Gua bermusyawarah sama dia, kita cari guru yuk. Akhirnya temen gua dapat lah satu guru. Kata satu guru gua langsung to the point. Yang cewek mereka kesurupan, langsung bawa aja ke sini. Langsung kita keluarin semuanya. Kalau yang sebelum di Ustadz gua kan cuma 2 biji, 3 biji. Kalau ini langsung brek semuanya. 3, 4, 5, 6. 6 gua bawa. 4 udah di situ. Udah di tempat kesurupan situ. Oke. Mereka kan semuanya sebelumnya tuh kelar kesurupan menjalani aktivitas semuanya ya kan. Akhirnya keempatnya itu di tempat perguruan yang baru buat ngebantuin netralisir badan, keluarlah dari jin-jinnya mereka itu. Akhirnya keempat dibikin panggilan setan sama gurunya yang dibawa teman gue itu. Akhirnya gue bawalah 4 anggota cewek dulu ke perguruan yang disuruh teman gue itu. 4-4 nih gue tes 4-nya, yang 2-nya masih prepare. Di sini terjadi gilanya benar-benar aksi gue sama teman gue bertiga laki. 4-nya dipanggil sama guru yang gue gak kenal itu. Kesurupan lah mereka berempat. Langsung tuh barang-barang tuh kesurupan berempat, barang-barangnya yang gue pikir yang di 2 rumah nggak nyamber, akhirnya nyamber. Lah, yang di rumah mereka juga di rumah nyamber. Tahu dari mana? DN yang kesurupan ngomong. Lu panggil teman-teman gue sambil natap gini, panggil ke sini cepat. Biar ngumpul teman-teman gue. Karena salah satu gue kenal sama abangnya keluarga dari FR ini. Dia ngubungin adik gue ngaco, cepat sembuhin. Gua naik motor berdua, temen gue namanya Eko. Sejadi-jadinya gua kebut di jalan. Gua kebut berdua ke rumahnya SK. Dia muncul. Gua teleponin segala macem. Gue inget dia lagi ngaco pikirannya. Akhirnya gue samper, dia keluar rumah. Itu yang gue lihat. Itu kan sebenarnya orang SK, tapi dia kayak gak ada nyawanya gitu bang. Tatapan kosong sambil nunduk jalan. Oh, dia udah keluar aja nih? Ayo cepet dong, cepet. Muka gue udah lemes bang, cepet dong, cepet. Sabar bisa gak sih? Sambil dikatain hewan gue. Udah cepet naik. Temen gue Eko lanjut ke rumah FR. Itu bang, rumahnya di Keranggan. Cepet ayo. Jalan gue kebut. Dia juga bengong bang. Itu pengen bengong. Nyampe lah ke rumah FR. Dia udah di luar rumah. Dia punya halaman di rumah, duduk begini. Nungguin gue juga. Dia udah tahu nih kalau lu mau jemput lah ya. Mau gue samper. Aneh sih. Temen gue udah WA yang di perguruan, cepet peran bawa. Di sini udah makin gila kesurupannya. Udah saling lari ke sono sampai dapur berantakan segala macam, udah berbentuk macan. Itu cewek semua loh bang. Udah susah buat dikeluarin peran, cepet bawa 2 orang ini, langsung kita keluarin semua. Sabar gue bilang gitu. Akhirnya dibawa lah berdua ke temen gue karena gue mau cepet perjalanannya. Gue lewat lah gang dalam. Di saat gang dalam gue bener ngerasain enak, bukannya enak, gue muntah di pinggir jalan di got. Iya, karena gue mau muntah di pinggir jalan, gue malu sore-sore bang. Akhirnya gue muntah di got, itu kagak keluar, cuma keluar air putih. Yang belakang juga cewek SK ini muntah juga. Muntah, gue bilang, lu muntah jangan di sini sambil ngotot. Tapi dia nangis, yang belakang juga FR nangis. Waduh, ini kenapa nih? Udah bawa gue sambil muntah bang, sambil gue sambil nangis, ya Allah cepet selesai. Udah enak betul. Akhirnya nyampe lah, alhamdulillah nggak ada kayak kecelakaan, alhamdulillah. Nyampe lah, mereka berkumpul itu berenam di situ. Dan disitulah mereka langsung berpelukan sambil teriak, akhirnya kita ketemu, gue pengen bebas, tolong, gue pengen bebas. Di sini itu AL, DT, DN semua teriak ngomong gitu. FR, iya lu kemana aja, gue di tempat ini, gue nggak tahu ini gelap, gue nggak tahu, gue pengen bebas. Akhirnya dia sendiri berunding, cewek-cewek itu sambil duduk berlingkar sambil pegangan tangan sambil ngomong, kak
gue pengen pulang, gue pengen ketemu keluarga gue pengen ketemu teman-teman gue pengen tertawa sama keluarga gue, sama temen gue, sama teman-teman kecil gue. Yang gue pikir cuma satu, selama 7 hari sebelumnya lu itu siapa? Iya betul iya. Mereka berenam, lu itu siapa? Dan lu bisa ngebawa diri lu selama 7 hari itu, lu siapa? Dalam keadaan mereka jujur, mereka terkurung di dunia yang gak jelas entah beratanya. Bukan tempat manusia. Dia sambil nangis, sambil mohon, tolong kak, bantuin, keluarin gua. Lu di situ dalam keadaan lu bingung bang, lu ketuanya misalkan, dan temen gua udah ngeluarin air mata, dan akhirnya pun gua mewek di situ, gua nangis, ya Allah, tolong saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya cuma bisa tolong bantulah orang-orang ini. Dan yang bikin gue nangis kejer lagi sampai lemes, duduk dari gue diri sampai duduk, akhirnya satu AL cewek ngomong, ya udah lu semua pada keluar ke dunia lu masing-masing, biar ke gue aja dunia ini, gue udah betah di sini. Astagfirullah, gue pusing lagi. Guru ngaji gue yang baru, dia cuma ngomong, oke, bismillah, ayo, insya Allah kita bisa keluarin. Itu bener-bener pertaruhan gila bang. Gue yang pakai buku Yasin, bagaimana cara ngeluarinnya, gue ulang lagi Yasin, gue ulang lagi, hampir Yasin 3,5 kali itu gue keluarin. Itu ada gue potong surat gue, bagaimana caranya getar ngelawan. Terus setan sampai ngomong, gue udah mau, dia sampai nyekek gini sendiri. Terus setan, jadi bagaimana ini salah satu cewek mati gitu bang. Gue lemes dong bagaimana cara ngeluarinnya, dan gue berpikir sampai gila, gue gak percaya hal gue. Akhirnya gue percaya nih goib gitu. Oke, gue percaya hal gue, sampai gue teriakin, oke lu keluar, cepet lu keluar, maaf gue udah nantang lu begini-gini. Gue sambil tunjuk, sambil dulu deh, akhirnya lu yang nantang, gue nyerah kan. Tapi gue kebawa emosi, ya udah ayo kita bertarung. Gue malah ngomong begitu. Ya akhirnya dia dicekek dong cewek yang ini, karena dia bawa jasad. Lu jangan cekek anggota gua, dia tetap mau ke FR-nya cekek diri sendiri sambil DTDN teriak, kak tolong gua udah mau diseret. Gua bagaimana bang nolongnya, gua nggak tahu dia di mana. Ada teman guru ngaji yang baru ini, dia bawa temen juga. Akhirnya dia bawa teman, alhamdulillahnya tuh temennya mungkin guru ngaji ini kuat juga. Jadi sampai 2 jam itu gue bertarung ngeluarin orang kesurupan, walaupun bukan gue yang sebanyaknya bukan gue, temen-temen gue juga sampai guru ngaji ngeluarin surat segala macam. Dan ustadz gue pun yang di sono kena dia imbasnya. Dia keserang, jadi kata ustadz gue gelas pada jatuh, pada benting, ada suara kuntilanak sore-sore, ada orang suara teriak. Ustadz gue langsung zikir ngomong, aneh bantu dari rumah ini. Ya ustadz makasih. Dan akhirnya ustadz temen gue ini dia bawa ngundang temennya, dan alhamdulillah situlah ternetralisir lah, kebantu. Gue darinya yang lagi stres udah keringet, akhirnya gue joprak itu bukan kayak joprak gue sakit, joprak seneng. Selesailah pertempuran gue 2 jam sama sahabat-sahabat gue, menolong mereka, anggota gue yang benar-benar gue sayang banget sebagai adik gue. Mereka udah kembali sadar, mereka udah tertawa lagi, mereka pun udah fit, mereka kelar kesurupan fit lagi. Dia tertawa, dia beli jajanan, dia beli makan, walaupun kita udah capek banget, penting lu sembuh akhirnya. Kembali lagi lah ya. Kembali lagi lu berseri. Dan DT pun kepanggil sama Ustadz sama DN. 2 doang nih beda. Yang semua 6 cewek di guru ngaji gue baru, kedua dikasih obat. DT DN kelar dari guru ngaji yang kedua, dipanggil lah guru ngaji yang pertama, dikasih obat juga kayak suruh mandi. Maksudnya kayak ibarat kata buat ngunci badan lah katanya, buat ngebersihin diri. Ya udahlah, oke. Pulang mereka ke rumahnya masing-masing, dan yang gue bikin mengejutkan, DT ini mandi, dan kelar mandi dia WA lah gue, kak kenapa badan-badan DT pada biru, difotoin biru, kayak orang bisa pukulin, kayak kena KDRT lah. Waduh, tapi sakit ya? Wah, cuma lemes doang kok. Jadi istirahat cepat, udu dulu ya sebelum ini ya. Namanya gue takut udu mereka. Dan akhirnya selesai 8 hari pertempuran itu tersebut. 8 hari itu ya tersebut. Dan terakhir penampakan di saat kelar gue pulang, mereka anterin jam 11 malam. Gue bertiga sama teman gue pulang ke rumah gue, kayak capek gitu pulang ke rumah. Gue duduk di pinggir rumah bertiga. Jadi
astagfirullah kalau gue takut banget. Ada cewek yang gue pikir dia mau ke warung. Gue ngobrol bertiga nih, ngobrolin masalah-masalah gue tadi. Sambil matap ke langit. Selesai ya masalah kita. Iya tenang, cewek keluar dari gang. Cuk. Ya kita masa biasa kan, mungkin tuh orang. Ya Allah mending. Dia jalan, cuk, terbang langsung. Terbang. Itu di lu sama teman-teman lu tuh? Iya, di depan persis tuh. Bertiga iya. Iya. Jadi pas ngomong tenang ya, iya bertiga jalan deh. Terbang, Allahu Akbar. Jadi ini lantai di bawah, ini tempat duduk. Gue jumpa bang ke belakang sampai. Iya. Gue langsung gimana dong? Gue tidur paksa bertiga, pakai handset. Setengah teman gue nggak pakai handset, tidur pakai selimut. Akhirnya paksa tidur dan alhamdulillah tidur. Dan penampakan terakhir sudah ke hari ulangan praktek mereka sekolah. Itu sudah ke hari 9 atau 10 lah. Itu udah menjelang mulainya organisasi gue lah. Gue pagi-pagi dapat telepon dari orang tua DT dan DN. Katanya mereka di sekolah kesurupan histeris lagi. Oh, jadi lanjut lagi nih kesurupannya di hari ke-9. Ke sekolah lebih dahsyatnya lagi. Gue di WA, tapi alhamdulillahnya cuma DT dan DN. AL, yang lain-lainnya SK semua aman, terkendali. Tapi orang tua mereka datang. Dan DT dan ibunya dan DN datang juga, semua. Gue dipanggil, gue berempat dipanggil ke sekolah itu. Akhirnya karena gue tahu penanggung jawab, gue datang, gue beraniin. Dan yang menariknya, yang gue curiga sama orang tua mereka tahu selama ini mereka anaknya lagi disembuhin selama 8 hari. Saya tahu loh anak saya dari kemarin kamu sembuhin. Iya. Udah kalau begini biasa aja nyembuhin. Ya, dikasih tasbih cuma berapa setengah hari mereka sembuh pure. Iya. Sama orang tuanya masing-masing. Iya. Yang gue habis pikir cuma satu, kenapa gue nggak serahin ke orang tuanya aja ya dari awal gitu ya bang? Iya, jadi biar nggak cerita segila ini. Iya. Sampai berlanjut-lanjut ya. Dan satu kejanggalan, temen gue ngomong nyeplos, yang buat kesurupan kan HN, ya kan? Tapi kenapa HN sembuhnya cepat? Mereka menyerang yang keenamnya. Iya. Waduh, iya juga ya. Jadi ambigu pikir. Akhirnya mulailah temen gue, kita belajar goib aja, kita ntar serang yang setan-setan Cipayung itu. Gila lu, udah di situ tersebut makin kepikiran. Gue stres, gue udah menurun dan menenangkan diri gue. Dan alhamdulillah gue sembuh dari cerita kisah gue itu gila itu. Dan gue gue percaya hal goib. Sampai saat ini akhirnya lu percaya ya adanya goib ya? Percaya adanya hal goib gara-gara tragedi mereka kesurupan. Ya berhenti dan penampakan itu. Gue percaya di mimpi-mimpi nggak jelas. Dan akhirnya ya temen gue mulailah mereka belajar goib. Dan gue nggak tahu ke depannya mereka gimana. Oh gitu ya. Gila sih kalau menurut gue sampai 9 hari berturut-turut. 9 hari berturut-turut. Dan kita nggak tahu berarti 9 hari itu mereka bukan manusia. Iya. Yang tadi. Nah itu yang jadi anehnya itu, selama dia kesurupan tadi kan dia sempat bilang dia mau main lagi, mau kumpul sama keluarga. Itu anehnya bang. Iya. Mereka kayak diculik gitu. Iya. Itulah yang gue pikir yang benar. Wah gila. Berarti ya. selama kesurupan itu kan itu siapa? Iya itu siapa? Iya itu tuh yang ganjal pengen buat gue bener nggak habis pikir gue sama gue itu. Mereka dibawa kemana gue nggak tahu, sampai yang bikin gue takut sukmanya lah mau dibawa lah. Dan akhirnya alhamdulillah Allah berkehendak lain, Allah mau menolong dan mereka disembuhkan. Dan alhamdulillah pada bahagialah keluarga masing-masing, udah jadi sukses mereka semua juga alhamdulillah. Kejadian 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya. Iya udah jadi guru karate, udah jadi kerja bagian orang tuanya. Udah hidup normal lagi ya kita udah sukses, dari yang nikah. Ya alhamdulillah. Nah, Bang Frans, ada yang mau gue tanya nih bang. Iya bang. Ada yang menarik dari cerita lu yang ingin gue tanyakan ini. Itu awalnya tuh karena kesalahan salah satu dari temen lu nih. Kesalahan satu wanita itu, yang gue nggak tahu itu siapa sampai sekarang.
sampai saat ini. Iya, nggak tahu itu siapa yang nyabut. Iya, dari pernyataan si makhluk goib ini ya. Iya. Kalau katanya dia nggak terima gitu ya. Iya, nggak terima. Yang lebih nggak terimanya itu yang dicabut rantingnya itu. Dari si penunggu Iya, pohon beringin ini. itu. Jadi mereka keluar semua. Oh, awalnya dicabut aja tuh ya. Padahal gue disuruh nyari pohon rantingnya itu di mana, cuman gue Iya, rantingnya, iya. pusing gue mau nyari kemana. Iya. Sampai diserang lah satu cewek, jadi nyamber Cuman semua. karena hal kayak gitu ya. Jadi hal kayak gitu nyamber semua, sepele sebenarnya. Sampai 9 hari itu berturut-turut Tuh sampai benar mengganggu seluruh ya aktivitas gue sama temen-temen gue lah. Iya. Bolos sekolah segala macam buat ngurusin cewek ini. Iya, dan nyaris tuh apa ya, sukma lah bisa dibilang. Sukma dari teman-teman lo ini yang cewek-ceweknya ini mau diambil sama mereka nih ya. Jadi gue situ yang gue ambil pelajarannya adalah ya gue harus kuatkan iman gue. Betul. Ya oke, gue pure percaya hal goib, tapi gue nggak boleh ngeremehin hal goib itu tersebut. Benar. Bahwa ya bahwasanya kita ini memang hidup berdampingan dengan yang gaib ya. Iya, betul. Iya, pikir ya gue berdoa semoga ya Allah beri terbaik buat diri gue. Ya, amin bang. Jadi dari cerita lo ini bisa kita petik pelajarannya bang ya. Jadi dimanapun kita berada, kita nggak boleh sembarangan nih. Betul, nggak boleh sembarangan. Betul, nggak boleh. Kita harus jaga perilaku atau ya adab kita lah, gitu kan. Betul banget. Iya, dimanapun kita berada, karena kita kan nggak tahu sisi atau posisinya mereka tuh di mana, gitu kan. Dan jangan sampai kejadian dari cerita Bang Frans ini dialamin sama yang lain juga nih yang lagi nonton video ini bang ya. Iya, jangan. Jadi cukup sekali aja nih bang ya. Dan nggak akan pernah lupain bang. Sungguh hidup nggak akan pernah gue lupain masalahnya. Gila, gokil. Sampai gue nikah punya anak baru gue ceritain dulu hal terjadi gue ini kan. Iya, 9 hari kesurupan. Itu semua itu bukan serupan setan tapi jin gitu yang. Jinnya langsung ya. Iya. Oke bang. Sekali lagi makasih banyak bang udah diceritain semua nih bang ya. Dari awal sampai akhir tadi ya. Sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih banyak udah berkenan berbagi pengalaman mistis lu lah yang udah pernah lu alami sama teman-teman lu tadi di Dimensi Mistik. Sukses terus buat karir lu Bang Frans dan salam buat teman-teman lu yang ada di cerita ini. Ya udah sekian nih kisah pengalaman mistis yang dialami sama Bang Frans dan teman-temannya tadi. Kesurupan selama 8 hari. Dari ceritanya Bang Frans ini bisa kita ambil pelajarannya, ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Dan sebelum gue akhiri video ini, lagi-lagi gue menginfoin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Frans ini, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik ngobrol bareng gue nih, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa mampir ke Instagram gue. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue ini. Ya udah, gue rasa cukup. Akhir kata, gue Aris Dimensi Mistik beserta Bang Frans pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bang Frans, thank you bang.